menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Pancasila. Oke, terima kasih banyak anak-anakku sekalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan baik. Sekarang silakan duduk di tempat anda masing-masing. Yang pertama, siapa yang di rumahnya, di sekitar rumah itu ada tumbuhan? Siapa? Tania, ada apa di sana? Salah. Salah. Pepaya, ya. Pada umumnya di setiap rumah kita, di sekitar itu selalu ada tumbuhan, toh? Ada bunga. Semua itu apakah ada manfaat untuk kita? Ada. Ada. Bunga itu untuk apa? Kalau boleh. Hias rumah, memperindah rumah. Apalagi sekarang ibu ingin bertanya lagi. Kalau tumbuh-tumbuhan itu memberikan manfaat untuk kita, toh? Bagaimana caranya? Apa yang harus kalian lakukan supaya tumbuhan itu tetap memberikan manfaat untuk kita? Memberikan Apa? Memberikan pupuk, menyiram air. Bagus ya. Sekarang anak-anak, hari ini kita akan belajar di tema 1. Dari kemarin betul? Ya. Masih tema 1. Tema 1 itu apa? Tentang apa? Selamat hidup. Kita masih di sub tema 1. Sub tema 1 apa? Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran yang kedua. Kemarin kan kita sudah belajar pembelajaran 1. Ya toh? Nah, hari ini kita pembelajaran 2. Ada 4 tujuan yang harus kita dapat hari ini ya. Tujuan kita yang pertama, anak-anak sekalian, setelah anak-anak membaca cerita yang nanti ibu tayangkan di depan, anak-anak harus mampu menemukan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Itu pertama. Tujuan kita yang kedua adalah setelah anak-anak mengamati gambar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, anak-anak kamu mengamati, setelah itu kamu berdiskusi. Setelah itu anak-anak harus mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila pertama dan sila kedua Pancasila, dan harus mampu menerapkannya dalam kehidupan setiap hari. Itu tujuan kita yang kedua. Nah, selanjutnya tujuan kita yang ketiga adalah yang setelah anak-anak mengamati gambar jenis patung. Berarti sebentar nanti ibu tayangkan gambar jenis-jenis patung. Anak-anak mengamati. Setelah mengamati, anak-anak harus mampu memahami jenis-jenis patung. Nah, tujuan kita yang keempat, setelah anak-anak mengamati video tentang proses pembuatan patung, anak-anak harus mampu membuat model patung dengan bahan plastisin. Semua bawa bahannya? Bawa. Ibu sudah pesan kemarin toh? Ya. Bagus. Jadi ini 4 tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran kita hari ini. Kamu sudah siap toh? Sudah. Siap. Kita harus mencapai 4 tujuan ini. Semangat toh? Semangat. Sekarang kita langsung mulai. Tadi ibu bilang ada cerita toh? Ibu meminta salah satu anak untuk membaca pada Roy, ya? Anak Roy baca kata. Di Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai obat. Selanjutnya Tania. Mereka akhirnya bersepakat membuat pedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda. Namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Oke. Semua sudah dengar toh? Sudah. Sudah dengar, kemudian sudah mengikuti bacaan kan ibu tayangkan toh?
Membuatkan Roy, membuatkan edo pedang jahe. membuatkan edo pedang jahe. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap yang dilakukan oleh teman-teman Edo? Menurut Glenn? Baik. Siapa lagi yang angkat tangan yang mau jawab? Pombo. Menjenguk edo sakit. Menjenguk Edo yang sakit. Ania. Membuatkan pedang jahe. Membuatkan pedang jahe. Mulai lagi. Rostian coba. Sikap teman-teman edo menunjukkan nilai-nilai sila Pancasila. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Rostian. Bagus, Anak. Sekarang coba kita salut dulu untuk Rostian. Ayo. Tahu dong? Ya. Iya. Tepuk. Coba Safina pimpin tepuk salut untuk Rostian. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus, anak pintar. Jadi, anak-anakku sekalian, sikap yang dilakukan oleh teman-teman Edo tadi itu sudah menunjukkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai dari apa? Pancasila. Coba sama-sama bunyikan dulu. Sila pertama bunyinya bagaimana? Benar atau tidak? Lambangnya apa? Oke. Sila kedua bunyinya bagaimana? Lambangnya? Benar atau tidak itu? Oh, anak-anak pintar. Hari ini kita belajar secara khusus tentang nilai sila pertama dan sila kedua saja pada pembelajaran kita hari ini. Nah, kita akan melihat saja nilai sila pertama dan sila kedua. Karena anak-anak sudah pernah belajar dari kelas awal toh? Saya bilang tadi dari kelas 4, 5. Maka sekarang nanti ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Anak-anak nanti mengamati sendiri. Nanti ibu bagikan LKPD-nya, anak-anak mengamati gambar lalu mengidentifikasi gambar mana yang termasuk contoh sila pertama, mana yang sila kedua. Selanjutnya berikan juga alasan. Siap ya? Sudah, cepat, aktif. Siap masing-masing kelompok memutus perwakilannya ya untuk melaporkan hasil diskusi. Kalau kamu tadi baca di petunjuk itu kan presentasi toh, kamu sulit juga ucap tadi. Itu artinya kamu maju lalu melaporkan hasil diskusi. Namanya presentasi. Semua kelompok sudah? Sudah. Oke. Ibu minta kelompok ini, kelompoknya Roy yang pertama maju melaporkan hasil diskusinya. Kelompok yang lain dengar baik-baik ya. Nah, dengar baik-baik, siap menanggapi. Silakan. Terima kasih. Ayo, buka dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus, Kami mau melaporkan hasil diskusi kami. ya silakan. Perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Pertama, Pancasila. Gambar 1. Ulang, perilaku yang sesuai, bahasa jelaskan. Perilaku yang sesuai Dengan sila pertama Pancasila adalah gambar 1. Udin beribadah di masjid. Gambar 6. Para pemimpin agama di Indonesia berkumpul untuk beribadah bersama. Gambar ke-10. Kedua orang
itu pergi beribadah. Sudah. Gambar untuk sila pertama sudah. Jadi anak-anak untuk kelompok ini mereka sudah memilih gambar yang termasuk perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Itu mereka sudah memilih gambar nomor 1, nomor berapa lagi tadi? 6, Nomor 6, nomor 10. nomor 10. Ya. Dengan alasan mereka masing-masing tadi sudah disampaikan. Apakah ini sudah sama dengan teman-teman dari kelompok lain? 1 kamu punya ada atau tidak? Ada, sama. Di situ ada. Gambar nomor berapa lagi tadi? 6. 6, ada tidak? Ada. Ada, sila pertama toh. Nah, 10 ada. Di sini ada, berarti sama. Sekarang anda lanjut ke sila kedua. Perilaku yang sesuai Kasih dengan turunin sila sedikit dengan kepala. kedua Pancasila. Gambar kedua, para pemimpin agama di Indonesia berkumpul untuk beribadah bersama. Itu. Gambar ketiga. Sama tuh. Sudah sama dengan pertama tadi. Gambar kedua ini dulu. Ini gambar. Bukan para pemimpin beribadah, ini gambar. Ulang ya, perbaiki. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah gambar kedua, seorang anak memberikan uang kepada nenek. Gambar ketiga, seorang anak membantu anak yang jatuh dari sepeda. Gambar keempat, menyiram bunga agar tumbuh segar dan sehat. Gambar 5, kedua orang itu pergi beribadah. Gambar ke-7, memberi makan kepada hewan supaya cepat tumbuh. Gambar ke-8, seorang anak mau pergi dan berpamitan dengan ibunya. Gambar ke-9, karena orang itu miskin dan ia jadi pengemis. Oke, sudah dengar teman-teman. Jadi untuk kelompok ini mereka sudah memilih bahwa perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila itu gambar kedua. Sama tidak? Lihat situ. Kamu punya jawaban? Enggak. Sama. Gambar ketiga. Gambar 4, 5, 7, 8, 9. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Ibu beri kesempatan. Iya, dari kelompoknya Rusdian, silakan. Menurut kelompok kami tidak setuju dengan gambar nomor 4. Ya. Gambar nomor 4 harusnya berada di perilaku sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena gambar nomor 4, seorang anak sedang menyiram tumbuhan. Karena tumbuhan adalah salah satu ciptaan Tuhan, maka cara ia bersyukur adalah dengan menyiram tumbuhan itu. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Tapi mana menurut Roy? Apa kamu setuju dengan pendapat teman ini atau kamu tetap mempertahankan? Setuju. Setuju. Oke, bagus. Bagaimana kelompok ini? Juga masih. Oh, mau menanggapi lagi? Oh, silakan. Menurut kelompok kami, gambar nomor 7 seharusnya berada di perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Karena gambar nomor 7 menunjukkan 2 orang anak yang sedang memberi makan hewan peliharaannya. Hal tersebut merupakan cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, masih di sana menanggapi gambar nomor 7. Boleh lihat dulu dong. Berikut. Ini juga sama. Kelompok lain siap dengar lalu Roy siap dengar lalu tanggapi. Kamu punya tadi sudah ditanggapi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan
Perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah gambar pertama, Udin mau melakukan ibadah di masjid. Gambar keenam, para pemimpin agama melaksanakan ibadah bersama. Gambar ke-10, para pemimpin agama sudah pulang beribadah. Gambar ke-4, seorang anak sedang menyiram bunga. Gambar ke-7, seorang anak dan seorang ibu sedang memberi makan makanan hewan peliharanya. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah gambar kedua, seorang anak sedang menolong nenek. Gambar ketiga, seorang anak yang menolong teman yang jatuh dari sepeda. Gambar yang ke-9, seorang ibu sedang menolong orang yang miskin. Gambar yang ke-8, seorang anak mau pamit dengan ibunya. Sila keduanya, gambar berapa tadi? Gambar 2, gambar 3, gambar 5, gambar 8, gambar 9. Dengan penjelasannya masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok di sana saya rasa sudah sama ya. Toh, sama dengan kelompok ini, sama persis atau ada bedanya? Ada alasannya berbeda. Coba. Kecil maju. Kecil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Gambar ke-1, alasan karena gambar di atas menggambarkan rumah ibadat dan seorang yang mau melakukan ibadah. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar kedua, Anda baca dulu yang sila pertamanya sampai habis. perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Gambar ke-1, Sudah lanjut gambar berikutnya. perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Gambar ke-4, alasan karena seorang anak yang menyiram bunga. Sikap di atas menunjukkan sikap menghargai ciptaan Tuhan. Gambar ke-6, alasan kumpulan pemimpin yang rukun. Gambar ke-7, alasan karena kedua anak memberi makan hewan peliharaan. Itu menunjukkan sikap hormat kepada ciptaan Tuhan. Gambar ke-10, alasan gambar ke-10 menunjukkan sikap hidup rukun yang sesuai dengan sila ke-1. Nah, sekarang sila kedua. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Gambar kedua, alasan karena seorang anak yang memberikan uang ke seorang nenek. Gambar di atas sudah menunjukkan sila kedua. Gambar ketiga, alasan karena seseorang anak yang sudah menolong teman yang jatuh dari sepeda. Gambar kelima, alasan karena 3 orang anak berdiskusi dengan baik. Gambar ke-8, alasan karena seorang anak menunjukkan sikap hormat kepada orang tua itu. Gambar ke-9, alasan karena seorang yang sedang memberikan sedekah. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok. Bagus semua ya. Ternyata anak-anakku sudah pintar. Sekarang kita melihat kembali gambar-gambar itu ya. Nah, gambar yang pertama. Ini ada tuh di dalam KPD. Ada. Ini menunjukkan penerapan sila keberapa tadi? 6. Hah? Sila keberapa? Glenn, sila keberapa tadi? Sila pertama. Kau duduk tenang sedikit Pak. Nah, sila pertama toh. Ini kumpulan pemimpin-pemimpin agama yang rukun tadi disampaikan oleh kelompok 2. Selanjutnya, coba lihat lagi gambar berikut. Ini yang di situ gambar pertama tadi toh. Itu apa? Sila pertama Pancasila. Iya. Kamu punya alasan tadi bagaimana tadi? Udin
Bibi mau melaksanakan ibadah di masjid. Iya. Gambar ketiga di sana. Bombok. Satu. Alasannya tadi yang butuh. Gambar ke-10 menunjukkan sikap hidup rukun yang sesuai dengan sila ke-1. Yang di sini tadi belum. Gambar ke-10. Kedua orang itu pergi beribadah. Kedua orang itu pergi beribadah. Berikut. Para pemimpin agama sudah belum beribadah. Sekarang lanjut. Ini. Nah, selanjutnya itu ada rumah-rumah ibadah semua. Kemudian ini memberikan sumbangan, itu sila kedua. Itu Edo yang sedang tidur tadi dijenguk oleh teman-temannya, itu contoh sila kedua. Kemudian teman yang jatuh itu gambar yang itu penerapan sila berapa? Kedua tadi itu. Semangat sedikit. Aduh, tidak ada semangat. Ayo kita nyanyi sedikit tuh. Berdiri nyanyi sedikit tuh. Tidak ada semangat. Masih tidak semangat. Nyanyi lagu apa? Di sini senang dan gerak. 1, 2, 3. Di sini senang, saya senang, putar badan, hore! Iya, semangat dong. Nah, oke, semangat. Silakan duduk. Terima kasih banyak ya, boleh. Jangan lemah-lemah. Nah, jadi ini keempat gambar ini merupakan contoh penerapan nilai sila kedua. Nilai yang pertama, sila pertama itu di sini Ibu ada ambil 3 nilai. Kalian juga bisa lihat di dalam buku siswa itu, buka halaman berapa? 24. Ya. 2. Toleransi dan keberagaman kepercayaan kami. 3. Safina sendiri. Kerukunan antara umat beragama. Iya. Jadi ini Ibu ambil 3 nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu berarti kita menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang berikut, kerukunan, sama. Kita harus hidup rukun antara satu dengan yang lain. Tidak boleh membeda-bedakan. Sekarang sila kedua, yang pertama apa? Persamaan derajat. Persamaan derajat. Itu artinya kita semua ini sama. Yang ketiga, Solidaritas antara sesama manusia. ya, solidaritas itu kamu tahu tidak? Tidak tahu. Solidaritas itu kita saling membantu. Seperti dalam cerita awal tadi kan, Edo sedang sakit, teman-temannya datang membuatkan apa tadi? Masih ingat? Jahe. Sudah saling membantu berarti. Oh, paham? Nah, kemudian sila kedua juga sama. Kamu ambil nilai yang mana, baru kamu tulis penerapannya. Ini nanti kamu kerjakan secara pribadi dan sudah paham toh? Maka sekarang Ibu akan bagikan lagi ke PD yang kedua. Kamu mengerjakan secara mandiri, kerja sendiri-sendiri. Nah, nilai mana yang kamu pilih, terus kamu menerapkannya menerapkannya seperti apa, begitu. Siap? Ibu mau bagi lagi yang ke PD yang kedua. Ini. Sudah selesai? Nah, mana yang sudah Ibu kumpulkan ya? Nah, sebentar Ibu beri nilai. Nama sudah tulis ya sudah. Tio, panggil Tio saja. Salah-salah panggil. Oh, anakku yang paling kecil belum selesaikan. Sakit. Kita menunggu sedikit, si bungsu masih menyelesaikan yang punya pekerjaan. Paling
kecil ya. Ya, silakan senyum. Ibu salah sebut nama yang maklumnya cuma kita baru 2 hari juga. Toh? 2 hari sekali. Nah, jadi manfaat tanaman itu bukan hanya bunganya, buahnya, tetapi bagian tanaman lain yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia di Asia Tenggara itu adalah bagian apa tadi? Batangnya. Ya toh? Banyak produk seni yang terbuat dari kayu. Salah satunya apa? Salah satunya apa? Patung. Iya, sekarang kita akan melihat jenis-jenis patung. Lihat 3 di papan baik-baik. 1, patung apa? Patung seni. 2, Patung dekorasi. Dekorasi. Letak ke depan. Dekorasi. Iya, 3, Patung arsitektur. arsitektur. Betul ada aku. 3 apa? Patung arsitektur. Arsitektur. 4, patung monumen. 5, Religius. patung religi. Sudah lihat toh, ibu buka lagi, kamu lihat lebih baik. Karena sebentar ibu akan bagi lagi LKPD, kamu kerja. Iya, silakan. Lihat baik-baik. Sekarang ibu bagikan lagi LKPD anak-anakku sekalian. Kamu kerja lagi. Nanti sebentar baru ibu periksa. Silakan. Waktunya hampir habis. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah selesai? Sudah, mari. Nanti sebentar baru ibu menilai ya. Si kecil lincah dia ini. Kecil. Oke, anak-anak, selain jenis patung yang tadi, sekarang kita akan melihat ada patung apa? Baca di depan. Patung Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Coba Tania baca dulu di depan itu. Tania baca dulu. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan yang mensaksikan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Oke, ada patung apa saja? Simak suruh baca. Patung Patung Sinden dan Semar. Yang kedua. Tiga. Itu orang buat dari tanah liat. Kamu mau tidak buat patung? Mau. Kita membuat patung dari apa? Kemarin kalian bawa apa? Kasih. Coba. Sekarang ibu akan
patungnya dikumpulkan ya, taruh di sini. Susun rapi di sini ya. Mari. Ibu sudah mulai proses. Ini macam Safina memang. Ini juga macam Tania. Bawa sendiri ke sini, taruh. Susun di sini. Rapi ya, di sana. Tania, tolong ibu ya, kami kumpulkan plastisnya sisa. Terus siap, kita mau lanjutkan. Tania tolong ibu. Bereskan meja ya, bersih ya. Ingat milik masing-masing kok ini. Nah, silakan duduk. Kira-kira apa saja yang kita belajar dari tadi? Kita belajar apa sih? Tentang patung, Tentang apa? Membuat patung. membuat kucing, Membuat patung kucil. Apa lagi yang lain? mempelajari nilai-nilai Pancasila. Iya, mempelajari nilai-nilai Pancasila. Kita belajar apa ya? Kemudian kita belajar apa lagi tadi? Tentang jenis-jenis patung. Ada patung apa sih tadi? Angkat tangan. Angkat tangan. Patung seni, patung dekorasi, patung Patung seni dekorasi. Yang lain tambah. monumen, Patung monumen. patung Arsitektur. Apa lagi? Patung dekorasi. dekorasi. Gitu. Jenis-jenis patung. Nah, sekarang jadi anak-anak sekalian, kita dari tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan contoh penerapan tadi kita sudah belajar banyak di gambar-gambar itu. Nah, kemudian sila kedua itu perdamaian, solidaritas, menghargai hak asasi manusia, persamaan derajat dengan contoh sikapnya masing-masing. Dan kalian juga sudah menuliskan contoh penerapan masing-masing tadi, ya toh? Nah, maka sekarang kita akan evaluasi. Ada 10 soal saja. Anak bungsu. Oke anak-anak, satu lagi ibu ingin tanyakan. Dari kegiatan pembelajaran kita sepanjang hari ini, kegiatan mana yang kamu merasa sangat senang? Mana yang ya? Membuat patung. Mana yang kamu tidak suka? Ya? Suka semuanya? Ya. Bagus. Ya. Kamu semangat toh? Ya. Sebelum kita menutup kegiatan kita ini dengan doa, kita berdiri semua. Berdiri. Kita nyanyi dulu lagu Sayonara. Apa? Ya. Sayonara.
jalan, hati-hati di jalan. Tidak boleh bermain di jalan ya. Terima kasih.